Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Drakor. Kita lanjutkan dongeng Raka Sukma. Masih di season yang pertama, di episode ke-71. Di episode sebelumnya, Kang Drakor masih menceritakan tentang Raka Sukma. Kali ini dia lagi beres-beres ya di warungnya si Emak Warung dan si Abah Warung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana caraketan. Sudah Nario, kamu jangan lagi menambah kegalauan saya, jangan lagi menambah rasa power saya, rasa takut saya terhadap cerita tersebut. itu saja, sudah kamu takut, padahal cuma cerita aja, itu juga kan tidak nyata. Ya bukannya seperti itu. Kamu coba, kalau saja kamu berada di posisi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya sudah, saya mah tidak akan melakukan apa-apa, potong aja talinya. Nanti juga waktu buang air besar, si usepreknya itu akan keluar juga. Emang benar bisa gitu? Itu aja udah repot. Kemudian Mas Naryo terduduk sambil meminum air yang tersedia di bangku tersebut, ikut menemani Mang Kalong yang tetap merenungkan kejadian yang barusan dia alami. Takut-takut kalau dia berada di posisi, katanya, lubang tuburnya diurekan. Namanya juga dongeng ya. Kemudian beberapa waktu telah berlalu. Raka Sukma dan si Abah Warung dibantu oleh tukang kusir Padati telah selesai membereskan bahan makanan yang memang dipesan sebelumnya oleh Ki Saudagar ya. Namun di saat itu Raka Sukma tidak ikut, namun sudah janjian sama Mas Naryo yang bersama-sama tukang Padati bahwa menjelang sore hari mereka akan kembali untuk membawa pesanan yang lainnya untuk karena memang sangat banyak, jadi tidak cukup satu balik atau satu kali mengambil pesanan dari si Emak Warung. Untuk mengisi waktu, Raka Sukma pergi ke hutan di sekitaran kampung itu untuk mencari kayu bakar sambil membawa jalan-jalan si lutung. Singkat cerita, di sore harinya di sekitaran waktu kira-kira pukul 3 atau 4 sore, Raka Sukma sudah berada di rumahnya Ki Saudagar untuk kembali membantu menemani ataupun menjaga, karena sudah bertambah beberapa orang untuk membantu memasak dan mempersiapkan sesuatu kebutuhan dalam menyelenggarakan pesta. Namun karena kurangnya tentara yang biasanya berjaga ataupun orang-orang, Raka Sukma, Kang Mang Kalong dan juga Mas Naryo tetap diminta untuk berjaga malam di rumahnya Ki Saudagar. Sore itu Mas Naryo, Raka Sukma dan Mang Kalong ditemani oleh si Abah Rencang makan yang berlokasi di belakang rumah, karena memang terdapat sebuah
balai-balai yang cukup luas. Mereka makan terlebih dahulu sebelum bekerja. Bah, kemana si Ambu? Nggak kelihatan. Si Ambu lagi menyediakan makanan katanya. Biasa Tuan Saudagar ingin makan bersama dengan keluarganya. Dan si Ambu yang biasa untuk menyediakannya, karena yang lain biasanya suka gak enak katanya, sambalnya gak kerasa, ikannya gak kerasa. Jadi walaupun keadaan sibuk seperti ini, untuk menyediakan makanan keluarga Tuan Saudagar mah suka sama si Nini langsung gitu. Tuh, si Nini sudah sampai. Bagaimana nih? Di rumah Ki Saudagar aman? Aman, Abah. Mereka makannya sangat lahap sekali sambil bersanda gurau. Jadi ingin Nini juga makan bersama dengan keluarga seperti itu. Barusan juga Abah sudah makan ini bersama keluarga ini. Ada si Kalong, ada Mas Naryo, ada si Raga ini. Jadi Abah mah anggapnya kalian sudah jadi keluarga lah, walaupun baru beberapa hari, karena memang anak-anak Abah yang jauh ini. Atuh punya keluarga baru Abah mah. Bukan seperti itu. Ini mah itu apa ya? Hitung apa ya? Ya, daripada anak jauh, jarang bertemu. Memang si Cika juga sudah sering ngomong untuk Abah segera pindah saja rumahnya dari Tuan Ki Saudagar. Dan putut-putut juga, jelek-jelek juga kita sudah punya rumah ini. Tapi tidak bagaimana atuh, Ki Saudagar tidak ingin ditinggalkan oleh kita. Ki sudah menganggap kita itu sebagai orang tuanya sendiri katanya. Bener ya Tante Abah. Tadi juga Ambu disuruh makan bersama di meja. Bersama keluarga. Dianggapnya Ambu ini sebagai ibu katanya. Gerih ning cenah. Orang tua tidak ada ambu-ambu atau sebagai penggantinya. Ambu teh jadi merasa bangga, jadi rasa sedih, merasa anak yang hilang sudah kembali lagi. Tuan Ki Saudagar itu sangat sekali baik kepada kita ya Pak. Orang baik itu karena kita baik, Ambu. Kita selama bekerja di sini tidak pernah mengecewakan Tuan Saudagar. Tentu saja Tuan Saudagar sangat menyayangi kita, karena kita pun bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi penuh dengan kasih sayang. Dan memang fungsinya kita bukan buruh ataupun bekerja, tapi rencang teh menemani, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai teman untuk mengurus rumah tangga. Rekan, hanya saja posisinya mereka yang membayar jasa kita yang yang melakukan membantu tugas-tugas mereka, terutama mengurus rumah tangga. Walaupun istilahnya hanya sekedar beberes dan menyiapkan keperluan rumah saja, karena mau tidak mau masalah pendidikan mah tetap mereka yang bertanggung jawab. Benar ya Abah. Bagaimana ini si Kujang? Sudah pada makan? Sudah. Ini lagi ngaso dulu katanya, sebelum nanti malam kita akan berjaga. Kita harus siap tenaga, siap juga menahan ngantuk. Ini mereka sedang ngopi. Ya sudah tuh, Birujeng mangga ya. Sama Nini tinggal dulu. Nini mau nyuci piring. Nini biarin saja tuh, sama yang lain nyuci piring mah. Tidak gitu Abah. Karena ini juga pengen istilahnya karena rasa kalau diam saja. Ya udah, ini ditinggal dulu ya. Ya udah kalau begitu. Ya Mang Ani. Ya Mang Ani. Kalong, kenapa kamu ini dari tadi? Abah lihat kamu murung saja. Kenapa kamu? Seperti ada yang dipikirkan. Iya ini Bah, bagi saya Banyi ada yang dipikirkan Bah.
Kenapa kamu mempunyai Sambiaga tertawa seperti itu? Enggak, Bah. Ini gara-gara si Raga ini. Saya ditakut-takutin. Katanya bagaimana kalau ya lubang tempat kita buang air besar gitu dimasukin usap urak gitu. Katanya, saya jadi power, Bah. Jadi kepikiran terus, Bah. Apa yang sampai kepikiran seperti itu? Memangnya kenapa gitu? Iya itu, Bah. Saya jadi penasaran, Bah. Bagaimana cara mengeluarkan urak yang sudah dimasukkan ke dalam lubang tempat buang air besar. Saya mah power, Bah. Aduh, ini mangkalong itu acal terus dipermasalahkan. Kata saya juga nanti kalau buang air besar dia akan keluar sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak keluarkan nyangkut di dalam? Bagaimana? Kamu ada-ada saja, gampang saja. Kalau kamu ingin mengeluarkan usap urak yang sudah dimasukkan ke dalam lubang itu, gampang saja. Kamu siapkan saja. Pertama, 1 gelas minyak kelapa. Ini rada arti ya. Rada masuk akal nih. Buat apa itu minyak kelapa? Bah? Ya, untuk melumasi lubang kamu supaya licin. Karena nanti kamu akan menggunakan sebuah kayu. Tapi awas, kayunya jangan sampai kayu yang tidak mulus. Harus yang mulus. Sudah diraut, sudah sudah dihaluskan. Mau bambu juga bisa, tapi ujungnya jangan sampai runcing. Harus dibuat ya sedemikian rupa agar bisa masuk ke dalam lubang itu. Ini baru agak bisa dimasuk akal nih, agak dimengerti nih. Kemudian, Bah, nah, kamu juga harus nyari pohon itu. Pohon pohon pisang. Nah, pohon pisang itu jangan kamu potong, jangan kamu tebang, tapi biarkan aja sebagaimana wajarnya pohon pisang tumbuh. Kemudian bagaimana, Bah? Untuk memudahkan, nanti si pohon pisangnya kamu lubangin dulu. Nah, begini cara pengerjaannya. Nah, bagaimana, Bah? Pertama-tama kamu ikatkan si bukan diikat, lepaskan saja. Tidak, jangan diikat, jangan dipotong. Kemudian kamu lumasilah lubang itu dengan minyak kelapa. Terus, Bah? Kemudian kamu lumasi juga si kayu yang sudah kamu bentuk sedemikian rupa itu supaya tidak sakit ya kalau dimasukkan ke dalam lubang itu dengan minyak kelapa tadi. Wah, ini baru bisa dipahami nih. Kemudian, Bah? Nah, kemudian perlahan kamu masukkan ke dalam lubang itu sampai dirasa sudah sampai ke dalam usap urak tadi. Kemudian, power juga, Bah. Bagaimana? Tapi nggak apa-apa sih karena pakai itu ya, pakai minyak kelapa, jadi mungkin masuknya tidak terlalu sakit, Bah. Iya, karena itu fungsinya minyak kelapa. Kemudian, Bah, gimana, Bah? Kan itu sudah masuk ya, si bambu atau kayu itu. Nah, ujungnya kamu masukkan lagi ke dalam lubang yang tadi sudah kamu persiapkan di pohon pisang teh. Sampai nembus, sampai kamu bersentuhan tubuh kamu menyentuh si pohon pisang tadi. Kemudian gimana, Bah? Kemudian kamu minta salah seorang, siapa saja, orang untuk memotong ataupun menebang pohon pisang itu. Kemudian apa yang terjadi, Bah? Ya otomatis si pohon pisangnya akan rubuh dan kamu juga ikut rubuh kan, karena tadi kamu sudah sudah nempel
akibat pasek ataupun kayu yang sudah dimasukkan ke dalam lubang kamu dan juga lubangnya itu di pohon pisang. Setelah itu lepas, Bah. Enggak. Waduh, karena belum dilepaskan. Nah, orang yang tadi sudah menebang pohon pisang tersebut minta untuk mencabut si kayu itu dari pohon pisang. Lalu, Bah, gimana, Bah? Awas, Bah, jangan yang membuat saya power, Bah. Ya otomatis dia akan mudah mencabut kayu tersebut. Lalu uraknya, Bah, apakah terlepas? Enggak, tetap aja nempel. Malahan mah kamu akan merasa lebih sakit karena sudah dimasukin oleh kayu. Lebih parah lagi. Aduh, power banget. Ya sudah, jangan dipikirkan hal-hal yang gitu aja kamu ini. Ada-ada saja kamu, Kalong. Biarin aja. Lagi pula tidak akan. Kalaupun ada orang yang mau memasukkan itu urat ke dalam lubang kamu, itu tidak akan masuk tidak, karena lubang kamunya juga mungkin sempit. Tapi kan kalau ini memang masuk. Enggak, kamu udah jangan dipikirkan aja. Aduh, ya udah ini ngopi aja nih. Nih, ada juga suruh tuh nih. Udah kamu bebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang demikian. Kamu ini ada-ada aja kamu. Aduh, kalau muka sangar, jangkung besar, tinggi besar, tapi ditakuti seperti ani aja kamu. Aduhan. Kalau takut mah takut, Bah. Saya jadi gak akan bisa tidur ini. Ya bagus kalau gak bisa tidur. Kamu bisa jaga malam dengan baik. Abah. Tidak berapa lama setelah itu, di rumah Ki Saudagar terdengar sebuah teriakan yang meminta tolong. Keempat orang yang berada di belakang rumah, di dapur rumahnya Ki Saudagar, yaitu Abah Rencang dan kawan-kawan, segera mendatangi halaman depan rumahnya Ki Saudagar, ataupun lebih tepatnya di ruang tamu atau ruang keluarga. Istri Ki Saudagar terlihat terisak-isak sambil menjerit-jerit meminta tolong. Apa yang terjadi sebenarnya? Terlihat oleh Raga Sukma, Ki Saudagar sudah dalam keadaan sepertinya lemas dan lunglai. Bajunya terlihat ada getih yang tercecer berwarna merah merona, dan terlihat beberapa kali Ki Saudagar juga memuntahkan getih dari mulutnya. Aduh, tolong, apa yang terjadi dengan suamiku? Tolong, Ki Rencang, tolong, ini ada apa? Aduh. Terdengar kembali istrinya, Tuan Saudagar, menangis sambil meminta tolong. Segera Ki Rencang pun mendekati dan ikut memangku Tuan Ki Saudagar, didudukkan di atas pangkuannya. Aden, apa yang terjadi, Aden? Kenapa Aden ini sampai memuntahkan darah seperti itu? Orang-orang yang berada di rumah Tuan Saudagar makin bertambah. Namun melihat demikian, mereka hanya terdiam sambil memandang penuh tanya apa yang terjadi dengan Tuan Saudagar. Tidak beberapa lama kemudian, Tuan Saudagar kembali memuntahkan darah, sampai-sampai tubuhnya yang tadi terlihat masih bergerak, sekarang tidak lagi banyak bergerak. Sepertinya sudah pingsan, namun tarikan napasnya masih terlihat dan suaranya masih terdengar meminta
memanggil-manggil istrinya. Wah, jangan-jangan ini ada sesuatu ini. Apakah mungkin dia ada yang menggunakan ilmu gaib, ilmu setan dengan yang disebut dengan ilmu santet? Waduh, bisa jadi juga ini Kang Kalong. Apa yang harus kita lakukan, Raka? Apa kamu tahu siapa yang bisa menolong ini, Raka? Aduh, saya mah nggak tahu, Kang. Atau apa ya yang harus kita lakukan ya? Ya sudah, kalian tunggu di sini aja. Saya pergi ke guru saya. Mungkin saja dia bisa menolong. Biasanya dia tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi dengan ilmu-ilmu gaib seperti ini. Kemudian Mang Kalong segala pergi meninggalkan rumah tersebut. Dia bermaksud untuk mencari ataupun menjemput gurunya yang memang dia rasa bisa membantu dalam hal-hal seperti itu. Kemudian Raga Sukma mundur agak ke belakang. Dengan penuh konsentrasi, dia kemudian meraga Sukma untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seketika orang-orang seperti tidak bergerak, berhenti dalam gerakannya. Bahkan Raga Sukma pun bisa melihat tubuhnya berpisah dari jiwanya. Selanjutnya Raga Sukma mendekati Tuan Saudagar dalam keadaan Raga Sukma atau berpisah dalam bentuk berpisah jiwanya dari raganya. Raga Sukma yang memang sudah mengetahui beberapa hal semasa bersama di dalam tubuhnya Ki Jaladri, Ki Jakasuma, dan juga Raden Tirta yang juga pernah mempelajari ilmu untuk kesehatan menghadapi hal-hal yang demikian. Kemudian Raga Sukma memeriksa keadaan Ki Saudagar. Setelah dia mengetahui apa yang terjadi, kemudian segera Raga Sukma kembali ke dalam tubuhnya. Terlihat oleh Raga Sukma keadaan kembali normal. Kemudian dia segera pergi ke belakang dapur untuk mengambil satu kendi air. Setelah itu dicarinya bahan-bahan lain di dalam dapur. Beberapa rempah-rempah ataupun bahan-bahan yang berada di dapur dia tumpuk. Selanjutnya dia pergi ke belakang rumah dan juga mencari beberapa bahan ramuan. Selanjutnya ditumbuk, disatukan, dan dimasukkan ke dalam sekendi air tersebut. Kemudian setelah dirasa cukup, Raga Sukma segera menghampiri Ki Rencang yang masih memangku Tuan Saudagar bersama juga istrinya Tuan Saudagar yang selalu berdekatan dengan Tuan Saudagar karena memang mungkin khawatir dengan apa yang terjadi dengan Tuan Saudagar. Pak Rencang, ini coba diminumkan kepada Tuan Saudagar. Semoga saja ada khasiatnya, kata Raga Sukma sambil menyodorkan kendi ramuan yang sudah dia campurkan beberapa ramuan tadi. Tidak hanya itu, Raga Sukma pun mendekati Tuan Saudagar. Diurutnya dan ditekannya urat-urat tertentu yang dia rasa bisa membantu meringankan keadaan Tuan Ki Saudagar. Tidak beberapa saat kemudian, Tuan Saudagar itu kembali memuntahkan darah dari mulutnya setelah dia sedikit meminum air ramuan dari Raga Sukma. Raga, ini kenapa malah Tuan Saudagar memuntahkan lagi darahnya? Tidak apa-apa, Bah. Mungkin itu muntahan yang terakhir karena efek dari ramuan ini. Ini juga saya sambil berusaha untuk mengurut bagian urat-urat yang mungkin bisa berpengaruh supaya lebih baik lagi, Bah. Kalau begitu, semoga saja apa yang kamu lakukan menjadi lebih baik lagi. Kemudian Tuan Saudagar terlihat napasnya mulai teratur.
Selanjutnya, Raga Sukma meminta kembali Ki Rencang untuk meminumkan ramuannya kepada Tuan Saudagar. Diminumkannya lagi dengan sendok sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat sepertinya terminum beberapa tetes, kemudian Tuan Saudagar pun kembali seperti akan memuntahkan sesuatu. Namun kali ini tidak dalam keadaan berbentuk darah, tapi muntahan sebagaimana muntahan orang yang masuk angin ataupun yang keluar adalah makanan yang baru dimakan oleh Tuan Saudagar. Terlihat muntahan itu berupa makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh dengan agak berwarna sedikit kehitam-hitaman, ditambah bau busuk yang sangat busuk sekali. Raga, ini kenapa malah muntah lagi? Malahan ini seperti muntahnya muntah makanan. Tidak apa-apa, Bah. Itu mengeluarkan racun-racun dalam tubuh beliau. Coba kalau beliau ini sudah agak tenang, diminta untuk diminumkan air yang segar, bukan air ramuan. Oh, coba. Nini, ambilkan air yang segar. Segera, belum saja Nini masuk ke dalam dapur, seseorang telah membawakan air dan kemudian diserahkan kepada si Nini Rencang, yang selanjutnya diserahkan atau didekatkan juga kepada Ki Saudagar. Air tersebut dengan segera diambil oleh istrinya Ki Saudagar, yang kemudian dia bermaksud untuk meminumkannya oleh dirinya kepada Tuan Saudagar. Diminumkannya air segar tersebut kepada Tuan Saudagar. Tuan Saudagar yang napasnya sudah agak tenang kembali setelah meminum air segar tersebut, terlihat semakin membaik lagi. Abah, maaf nih, coba diminumkan lagi ramuannya. Kemudian si Abah menuruti apa yang disampaikan oleh Raga Sukma, meminumkan lagi ramuan tadi. Kemudian beberapa saat selanjutnya Tuan Ki Saudagar kembali memuntahkan makanan dan air. Sepertinya seluruh isi perutnya dikeluarkan melalui mulut dengan muntahan tersebut, sampai dia seperti akan muntah namun tidak keluar apa-apa. Apa ya terjadi sebenarnya, Raga? Kenapa setiap kali dia memakan ramuanmu ini malah muntah-muntah terus? Begini, Bah, sepertinya Tuan Saudagar ada yang meracun, Bah. Jadi saya berusaha untuk supaya racunnya segera dikeluarkan dari perutnya. Ini kalau tidak dilakukan hal demikian, nanti racunnya akan makin tercerna dan makin parah nantinya, dan boleh jadi Tuan Saudagar akan saya tidak berani mengatakannya. Ya udah. Kalau begitu, selanjutnya apa? Tapi sepertinya ini racunnya atau makanannya sudah keluar. Bolehkah saya minta air segar lagi diminumkan terus kepada Tuan Saudagar? Kalau bisa dicampur dengan gula dan juga garam, supaya ada sedikit tenaga untuk Tuan Saudagar ini. Seseorang di antara rencang Tuan Saudagar segera menyiapkan air yang kemudian dikasihnya garam dan juga gula, yang terus selanjutnya diminumkan lagi kepada Tuan Saudagar. Abah, ini tolong dijaga, usahakan Tuan Saudagar tetap dalam keadaan terduduk. Bila perlu harus ditahan, pokoknya tidak boleh dalam keadaan berbaring, dia harus terus dalam keadaan terduduk. Kalau dia mau muntah, minta muntahkan saja, jangan ditahan. Saya mau membuat ramuan dulu, semoga saja ini bisa menjadi obat untuk Tuan Saudagar. Oh, ya sudah kalau begitu. Selanjutnya, Raga Sukma membuat sebuah ramuan untuk menangkal dan mengobati racun. Dan beberapa saat kemudian, ramuan itu pun sudah siap dan selanjutnya diminumkan kepada Tuan Saudagar. Tuan Saudagar yang sebelumnya terlihat lemas, kini bisa
berucap ataupun berkata-kata, dan matanya pun terlihat terbuka dan tidak terpejam seperti sebelumnya. Menjelang matahari terbenam, Tuan Ki Saudagar yang tadi terlihat begitu parah, begitu lemas, kali ini sudah terlihat agak membaik, dan dia pun sudah diperbolehkan oleh Raga Sukma untuk ditidurkan, namun tetap dijaga oleh istrinya dan juga oleh Nini Rencang. Sedangkan si Abah Rencang pun tidak jauh, selalu dekat untuk menjaga Tuan Saudagar tersebut. Waktunya para pendengar yang setia. Like dan komennya ditantos ku Kang Dagol ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Tuan Saudagar ini? Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Kita bertemu lagi. Wilujeng patepang deui permio.